Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari Jumat Sayyidul Ayyamin, hari yang istimewa bagi kita kaum muslimin setiap pekannya, yaitu hari Jumat ini, Allah melipat gandakan pahala peribadatan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama bisa berjumpa di sini dalam rangka talabul ilmi, menambah ketakwaan kita dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini Ustadz Nam ini pindah terus ngajiannya. Saya pikir ini hari ini di Baitur Rahman ya. Ternyata saya lihat lagi di WA-nya, oh bukan di pahlawan revolusi. Iya, pahlawan Revolusi. Oh, pahlawan revolusi. Ini tempat yang luar biasa bersejarah ini. Saya jalan-jalan tadi ke depan, saya lihat lagi nih yang meresmikan masjidnya. Nah, ini lebih luar biasa lagi nih. Pak Hendro, iya Pak Hendro ya kan. Wah ini, yang mudah-mudahan namanya juga Masjid Syuhada. Wah ini satu sama lain mempunyai historis yang luar biasa. Kalau kita bahas masing-masing dari yang meresmikan, dari teman masjidnya, dari lokasinya, ini yang jelas ini luar biasa nih. Harusnya yang ngaji di sini juga output dari Ustadz Nam ini harus jadi orang-orang luar biasa juga ini. Ini wakaf, ya. Ini Buya, ini wakaf mu'alaf oleh orang Korea. Oh iya, tambah lagi wakaf dari mu'alaf orang Korea ini masjidnya. Wah ini, tapi kok bisa diresmikan sama Pak Hendro ya? Ini mungkin itu catatan kaki bagi kita aja. Ya, saya saya mengisi sementara Ustaz Khatab masih belum hadir ya. Udah hadir ya? Tapi sesi Buya ini. Oh, tapi memang sesinya saya ya, alhamdulillah. Saya Ustaz Nam memintakan kepada saya, Ustaz bicara banyak masalah ekonomi boleh? Bisa pikir saya bicara ekonomi, memang saya di S1 saya ekonomi, S2 saya juga ekonomi, S2 saya juga dua. S2 saya ada ekonomi, Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia, saya di paskanya, sama ilmu tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ya saya rasa yang pas lah kalau kita umat Islam ini mengkaji ekonomi, apalagi kita kaitkan dengan hijrah ya. Ini sayang nih nggak ada yang standing mic-nya, mic-nya nggak ada yang. Ya. Mungkin minta pengajian berikutnya kita sediain standing mic. Kalau menurut dari kitab-kitab yang kita baca Bapak dan Ibu, bahwa hijrah itu adalah tonggak awal kejayaan umat Islam. Jadi Rasulullah dengan berjuang selama 13 tahun di Mekah itu, dengan pahit getirnya Rasulullah diintimidasi, kemudian pernah juga diboikot selama 3 tahun lebih, dan nyawa Rasulullah bersama sahabat menjadi taruhan untuk berdakwah di Mekah itu. Dan akhirnya Allah memerintahkan kepada Rasul untuk hijrah. Jadi kalau kita lihat dari sejarah bahwa tonggak awal kemenangan dan kejayaan umat itu adalah dengan hijrah itu. Begitu Allah memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah. Sebelum hijrah ke Yasrib yang hari ini kita kenal dengan nama
Madinah. Tapi sebelumnya Rasulullah telah berhijrah ke Abbasah. Kemudian di sana juga tidak mendapatkan sambutan yang baik terhadap dakwah Rasul. Akhirnya Rasul kembali ke Mekah dan selanjutnya Allah perintahkan untuk berdakwah, untuk berhijrah ke Madinah. Tapi sebelum Rasul berhijrah itu memang orang-orang yang berhaji ke Mekah, penduduk Madinahnya telah dimatangkan, telah dididik, telah diberi arah-arahan oleh Rasul, sehingga sudah ada tim advance-nya. Yang dia menjadi Muslim, lalu dia juga memantapkan para penduduk Madinah untuk menerima Rasul. Tidak lama kemudian Rasul berhijrah. Begitu hijrah ke Madinah, Rasul disambut oleh Muhajirin dengan gegap gempita. Mereka menyambut kedatangan Islam di Madinah itu. Tetapi kita melihat ada juga orang yang kecewa ketika itu, yaitu Abdullah bin Ubay, karena dia telah digadang-gadang oleh Aus dan Khadrat itu untuk menjadi rajanya. Bahkan mahkota raja itu telah didesain, telah dirancang, yang akan disematkan kepada Abdullah bin Ubay menjadi raja yang terbesar di Madinah itu. Tetapi dengan perintah Allah kepada Rasul, Rasul menyambut, kemudian Rasul berhijrah ke Madinah. Maka harapan yang tadinya Abdullah bin Ubay akan menjadi raja besar di Madinah akhirnya itu pupus, dan Rasul disambut oleh Muhajirin di Madinah itu. Ansar maksud saya. Jadi Muhajirin dan Ansar bertemu di Madinah itu menjadi satu kekuatan yang besar bagi umat ketika itu. Jadi Bapak dan Ibu, yang perlu kita cermati betapa ya ketika periode Mekah itu 13 tahun itu, Rasul itu mulai dari berdakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun surat ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini artinya bahwa Rasul yang tadinya dakwah secara diam-diam di Mekah, kemudian Allah perintahkan supaya berdakwah secara terbuka kepada sahabat-sahabat kepada kaum Quraisy yang belum masuk Islam. Kemudian Rasul berdakwah secara terbuka. Disitulah Rasul mendapat tantangan, ancaman nyawa dengan segala macam pemboikotan, dan luar biasa istilahnya 13 tahun itu luar biasa pahit getir yang dialami Rasulullah. Itu kalau kita lihat Bapak dan Ibu, Ustaz Nam, itu adalah karena di Mekah itu Rasulullah adalah sebagai person, sebagai pribadi yang membawakan Islam di tengah orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi sangat berbeda dakwah Rasul dengan kehidupan di Madinah. Kalau dakwah di Mekah ini adalah Rasul itu ayat-ayat yang turun juga ayat-ayat bagaimana tentang ketauhidan, bagaimana untuk memantapkan akidah, memantapkan pondasi-pondasi agama, ketauhidan kepada kaum muslimin ketika itu. Setelah hijrah itu kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar itu berjumlah tidak lebih daripada 200 orang. Jadi Ustaz Nam, 13 tahun Rasul berdakwah dengan segala macam yang dialami itu, yang masuk Islam tidak lebih dari 200 orang. Ya berkisar segitulah plus minus. Jadi angka yang pastinya ya kita tidak dapatkan dari sejarah Ibnu Hisham juga, kita dengan kita sebut saja berkisar 200 orang. Itulah kekuatan Muslim setelah sampai di Madinah. Udah hijrah ke Madinah, disitulah ada perbedaan yang sangat prinsipil antara kehidupan Madinah dengan kehidupan di Mekah yang 13 tahun sebelumnya. 13 tahun mengalami mengembangkan Islam dengan sangat luar biasa pahit, susah.
Kemudian tidak lama di Madinah, Rasul disambut dengan hal yang luar biasa. Kemudian 10 tahun kita mengenal, tetapi perkembangan Islam sangat luar biasa dahsyatnya. Islam disambut oleh Muhajirin dan Ansar di sana. Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ada yang 40 orang Ansar dan 40 Muhajirin dipersaudarakan, lalu menjadi kekuatan Islam yang luar biasa. Kita tahu bahwa orang-orang yang berhijrah bersama Rasul ini, dia tidak membawa apa-apa, hanya badannya dengan bekal sedikit. Tetapi dengan persaudaraan Islam, Rasul memantapkan antara Muhajirin dan Ansar mereka. Terjadilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong. Jadi dengan satu tolong menolong yang luar biasa itu, bahkan di awalnya juga sempat digariskan sama Rasul, mereka bisa saling mewarisi. Tetapi begitu datang lagi ayat yang kemudian yang menjelaskan kepada Rasul tidak boleh saling mewarisi. Nah, itulah akhirnya itu apa yang namanya saking persaudaraan yang dikuatkan oleh Rasulullah. Selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaba kepada saudara kita ini, ayahanda kita. Saya lupa namanya, sering ketemu tapi lupa namanya. Iya betul kan ya. Ya kita lanjutkan Pak ya. Jadi setelah begitu di Madinah, 10 tahun di Madinah ini, Rasul itu di sana itu yang pertama Rasul lakukan apa? Rasul membangun masjid. Dibangunlah Masjid Nabawi. Dari masjid itu Rasul memantapkan kembali, kalau tadi kata saya sudah bilang yang tadinya di Mekah itu Rasul telah memantapkan akidah umat, dan dilanjutkan lagi di Madinah. Di Masjid Nabawi itu Rasul memantapkan akidah umat. Rasul setelah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian Rasul juga membuat harmonisasi antara penduduk yang masih tidak Islam dengan Muhajirin dan Ansar. Biar apa? Biar orang-orang Yahudi ini, mereka kan tidak Islam, jangan menjadi ancaman bagi Rasul. Rasul dibikinlah undang-undang Piagam Madinah. Ya mirip-miriplah dengan Pancasila kita ini, sehingga semua penduduk Madinah ketika itu mempunyai kewajiban, ketika ada serangan dari pihak manapun terhadap kota Madinah, menjadi kewajiban seluruh warga Madinah itu untuk mengamankannya. Yang menjadi warga Madinah ketika itu adalah Muhajirin, ada Ansar, ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi walaupun dia tidak Islam, dengan adanya Piagam Madinah itu, maka dia berkewajiban mengamankan, menjadikan negara Madinah jadi satu kekuatan yang utuh bersama Rasulullah. Inilah keluar biasaan kehebatan Rasulullah. Tidak hanya kaum muslimin yang membela kota Madinah itu, dan disitulah makanya para ahli di seluruh dunia ini memaknai, melihat bahwa ketika Rasul setelah hijrah di Madinah ini, di Madinah bukan lagi dakwah secara pribadi-pribadi, bukan dakwah secara person-personal, tetapi Rasul telah menjadi kepala negara. Nah, jadi tapi Rasul dari masjid yang dibangun dengan sangat sederhana itu menjadi presidennya Rasul di situ. Makanya perkembangan Islam 10 tahun di Madinah itu terjadi perkembangan yang luar biasa. Tadi karena Ustaz membisikkan kepada saya, Ustaz bicara sedikit masalah ekonominya. Nah, ini kita lihat ya, secara ekonomi Rasul begitu setelah pasca hijrah di Madinah itu, Rasul juga melihat nih gimana kehidupan ekonomi antara Muhajirin dan Ansar, penduduk asli yang ada di Madinah itu. Ada Aus dan Khadraj dan lain-lainnya. Nah, kemudian Rasul berjalan-jalan ke pasar-pasar di sana. Ada pasar Bani Kainuka, ada pasar-pasar yang lain-lainnya. Rasul melihat itu bahwa pasar-pasar ini, wah ini tidak benar nih. Sistem keuangannya dari hulu ke hilir itu adalah sistem yang ribawi, sistem yang memang sangat dilarang oleh agama kita, oleh sistem yang berbunga. Itu yang terjadi di pasar. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat, ini pasarnya bukanlah pasar kalian, karena sistem ribawi itu.
Kemudian Rasul lihat lagi pasar-pasar yang lain. Dia lihat memang dominasi daripada orang Yahudi di Madinah itu terhadap penguasaan sektor-sektor ekonomi ini sangat luar biasa. Jadi ekonomi Madinah itu sangat betul dicengkram oleh kekuatan ekonomi Yahudi. Adapun penduduk asli, orang-orang Ansar di situ, orang-orang kaum muslimin Madinah itu bersama muhajirinnya, boleh jadi dikatakan karena Ansar itu dia memang lebih suka bekerja di perusahaan-perusahaan orang Yahudi ini. Oleh sebab itu kebutuhan pokok segala macam itu dikuasai juga oleh orang Yahudi. Jadi dari hulu ke hilir dikuasai oleh orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis yang kita kenal, siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya. Ini dengan satu kalimat ini saja Rasul keluarkan, terjadilah para sahabat baik muhajirin maupun ansar, orang-orang yang asli penduduk Madinah itu, mereka menghidupkan tanah-tanah yang mati. Karena banyak kawasan-kawasan, ada wadi-wadi, kawasan-kawasan yang belum digarap, berhektar-hektar, beratus-ratus hektar. Jadi akhirnya para sahabat itu menghidupkan tanah itu. Kalau awal hijrah itu, ekonomi itu, produksi itu dikuasai oleh orang Yahudi, begitu bercocok tanam kaum muslimin yang tadinya lahan-lahan itu tidak produktif, 8 bulan kemudian hasil produksi kebutuhan pokok itu telah bisa disuplai oleh muhajirin dan ansar. Inilah yang luar biasanya. Jadi begitu Rasul mengarahkan bagaimana gerakan ekonomi umatnya, dan tidak lama, hanya hitungan bulan, yang tadinya ekonomi didominasi orang Yahudi, mulai dominasi itu bergeser penguasaan kepada umat Islam. Kemudian Rasul juga di samping berjalan-jalan ke pasar tadi, terakhir Rasul melihat ada pasar yang besar di sana, itu namanya pasar Bani Kainuka. Kemudian Rasul melihat di situ. Kemudian Rasul bersama sahabat dia di depan pasar itu dia bikin juga semacam lapak juga. Akhirnya orang Yahudi ini marah dia. Akhirnya lapak-lapak yang dibikin sama Rasul di depan itu untuk kaum muslimin ini dihancur-hancurkan sama dia. Tapi Rasul mengatakan begini, bahwa kita akan membentuk pasar yang lebih besar lagi. Jadi ini tadi ada yang langkah secara begitu Rasul hijrah ke Madinah. Pertama Rasul membangun ekonomi, kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar, kemudian yang ketiga adalah membuat undang-undang piagam Madinah tadi ya kan. Dan yang keempat adalah Rasul begitu melihat pasar, Rasul dapat inspirasi, Rasul membangun pasar. Karena di pasar Bani Kainuka juga tidak diperbolehkan, bahkan digusur oleh orang-orang Yahudi itu. Akhirnya Rasul membangun pasar sendiri dan tidak jauh dari situ, yang luasnya sekitar 5 hektar. Siapa yang datang ke pasar Rasul itu, dia seperti di masjid, boleh berdagang di mana saja, cari tempat yang paling di depan, silakan. Jadi akhirnya begitu hasil pertanian tadi kita telah sampaikan, sudah di Khaybar sudah ada pertanian, kawasan-kawasan wadi-wadi pertanian, kebutuhan pokok telah ditanam oleh kaum muslimin. Kemudian Rasul selanjutnya membangun pasar, kemudian kaum muslimin berjualan di pasarnya Rasul itu. Ini yang perlu kita lihat, apa beda dengan pasar kita hari ini. Kenapa Rasul bisa mengalahkan dominasi konglomerat Yahudi ketika itu, padahal Rasul baru hijrah nih ke Madinah. Di sini Rasul di pasar itu tidak diberlakukan ada distribusi, tidak ada pajak, tidak ada semua dengan biaya yang sangat murah. Akhirnya apa? Di pasar Rasul ini harga barang-barang murah. Yang menjual seluruh muhajirin dan ansar berjualan di sana dengan harga margin yang murah karena tidak dibebani biaya macam-macam. Akhirnya apa? Pasar Bani Kainuka, pasar-pasar orang-orang Yahudi yang sekitarnya pada bangkrut semuanya. Akhirnya pasar Rasul ini maju. Itu tidak lama, hanya hitungan beberapa bulan, ya beberapa tahun kemudian
dominasi ekonomi dikuasai oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar. Yang tadinya konglomerat Madinah yang bersama Rasul hijrah itu, sampai di Madinah dia kan juga tidak membawa apa-apa karena hartanya semuanya ditinggalkan di Mekah. Jadi di Madinah dia kembali, tetapi apa yang dia punya adalah kemampuan berbisnisnya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, tetapi dia skillnya di bidang ekonomi dia ada. Jadi walaupun dia tidak mempunyai uang, tetapi tidak mempunyai modal karena modalnya ditinggalkan di Mekah, tapi dengan kemampuannya itu dia adanya sinergi antara Muhajirin dan Ansar bekerja sama, bertahun saling tolong menolong itu, dan itulah menjadikan salah satu faktor modal untuk membangunnya. Dan hanya hitungan bulan itu dominasi ekonomi Yahudi itu bisa dipatahkan sama Rasulullah. Jadi apa pesan yang dapat kita ambil di sini? Bahwa kaum muslimin begitu hijrah ke Madinah, yang pertama dia bangun negara dari masjid itu. Semua perintah langsung dari Rasul itu dipatuhi oleh kaum muslimin. Kemudian mereka saling beli. Ini kita hari ini kan tidak, Ustaz Nan. Kita suka beli kepada orang lain. Jadi kaum muslimin kita, ya masjid kita banyak, ada 800.000, mungkin hampir 1 juta, tapi tidak mempunyai efek secara ekonomi kepada umatnya. Ini menurut saya perlu kita kembali kita mengadakan reorientasi bagaimana pemanfaatan pengelolaan masjid sebagaimana Rasulullah. Karena Rasulullah dari masjid itu dengan Masjid Nabawi itu Rasulullah negaranya jadi makmur, kekuasaannya jadi luar biasa, ekonomi Madinah bangkit, rakyatnya jadi sejahtera, dan dakwah Islamnya itu mulai mendunia dari situ. Ini kita kan berbeda jauh hari ini. Kita 76 tahun kita merdeka, tetapi ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang lain. Ini gimana ceritanya ya kan? Yang berdarah-darah yang merdekakan negeri ini adalah orang Islam. Kalau ini bisa dibuktikan kalau kita berkunjung ke makam-makam para pahlawan, para syuhada, baik di Sumatera, di Jawa, di mana. Hampir 100% kita temukan pejuang kemerdekaan itu muslim dia. Karena dari makamnya itu kita bisa saksikan ini makam Islam pejuang kemerdekaan. Tetapi begitu kita merdeka, kita tidak terlihat lagi bagaimana peranan tokoh-tokoh Islam kita untuk menjayakan negeri ini, untuk menjadikan negeri sesuai dengan para pendahulunya itu. Jadi begitu kita merdeka, tokoh-tokoh kita mungkin karena dengan sikap yang tawaduknya dia tidak mau berebut kekuasaan. Akhirnya kekuasaan direbut sama orang lain yang berkuasa. Akhirnya umat Islam sampai hari ini kita berada di pinggir-pinggir kehidupan. Ini menurut saya mari kita kembali memaknai bagaimana perjuangan Rasul ketika Rasul di Mekah berdarah-darah dengan luar biasa perjuangannya, bahkan nyawa taruhannya para sahabat diintimidasi. Luar biasa, tidak bisa kita bayangkan betapa pahit getirnya perjuangan Rasul dengan diboikot, disiksa, diancam, bahkan dibunuh, dikata-kata, dibilang gila, dibilang majnun, dibilang segala macam caci maki kepada Rasul dan para sahabat di Mekah. Tetapi begitu Rasul setelah hijrah di Madinah, disitulah mulai kita melihat bagaimana mulai kejayaan di bidang ekonomi, mulai dominasi orang lain mulai dipatahkan sama Islam. Dominasi politik begitu Rasul hijrah di Madinah, politik langsung di tangan Rasulullah. Rasulullah menjadi kepala negara. Dengan kepala negara di Madinah itu diawali, maka seluruh kekuatan Islam bisa dimotori dari sana. Bahkan tidak lama di zaman baru di Khulafaur Rasyidin Islam, kalau saya tidak salah, ada juga sejarawan yang menyampaikan bahwa telah sampai di Pulau Jawa, di Samudra Pasai. Dan begitu Islam kalau dikembangkan dengan kekuasaan. Jadi kalau hari ini kita ini melambat boleh jadi karena begitu negeri ini udah dimerdekakan oleh Soekarno dan Hatta, tetapi
ulama-ulama yang sekelas Sahrir, sekelas tokoh-tokoh misalkan Muhammad Nasir, Hamka dan lain-lainnya itu kan masih ada Muhammad Nasir yang di dalam pemerintahan, tetapi ulama-ulama kita yang lain yang dari NU Muhammadiyah kita tidak begitu melihat untuk ikut berebut di kekuasaan. Akhirnya republik yang merdeka lebih banyak diisi orang lain, akhirnya negara boleh jadi dibelokkan sama orang-orang yang mengendalikannya. Ya bagaimanapun negara itu bagaimana, siapa yang memimpinnya, siapa presidennya, siapa DPR-nya, siapa MPR-nya, siapa gubernurnya, bupatinya. Nah, ini umat Islam kita kan selama ini kan merasakan kalau dengan kekuasaan, apalagi media-media mengatakan umat Islam jangan terjun ke politik kotor. Padahal ini justru dia membodohi umat Islam. Kalau umat Islam ikut seperti Muhammad Nasir, seperti Hatta, seperti Soekarno, juga mengelola bangsa ini dengan bangsa yang lebih amanah, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, mungkin negara ini akan jadi damai sejahtera. Tetapi dengan kelompok-kelompok yang di luar Islam yang tidak, mereka ingin Islam berkuasa di negeri ini, akalnya dihembuskanlah seolah-olah itu politik kotor. Akhirnya umat Islam jangan ada ustadz-ustadz, para kiai, udahlah cukup ngaji-ngaji di masjid aja, jangan terjun ke politik kotor. Padahal ini adalah perpanjangan lisan, perpanjangan kata-kata yang pernah dilontarkan para Belanda dan Jepang untuk melanggengkan penjajahannya di negeri ini. Belanda menjajah negeri ini adalah dengan begitu, dia menjauhkan para ulama, para kiai, para intelektual muslim ini untuk berpolitik, menyadari kehidupan bangsanya, termasuk kepada Soekarno dan Hatta, begitu Haji Agus Salim dan para pendiri negeri ini, begitu mereka punya kesadaran kebangsaan, kesadaran nasionalisme untuk memerdekakan Indonesia ini sejak 1901, 1908, 1935, 28 sampai negeri ini merdeka. Berapa banyak para tokoh-tokoh kita, termasuk Soekarno dan Hatta, dibuang, ya kan, dibuang ke pulau-pulau yang jauh, bahkan ada yang sampai dibuang ke Afrika. Itu karena apa? Karena mereka menyuarakan kebangsaan, menyuarakan bagaimana negara Indonesia ini untuk dimerdekakan dan lain-lainnya. Nah, jadi menurut saya mungkin ini setelah sekarang 7 berapa tahun kita merdeka ya? 77? Nah, 77 ya, ini momennya pas nih, Agustus besok ya. 77 tahun kita merdeka. Saya rasa nih, saya mengajak warga bangsa kita ini, mari kita sadari kembali, mari kita introspeksi kembali, mari bagi yang kaum muslimin yang 90% di negeri ini, mari kita buka mata dan hati kita lebar-lebar, bahwa jangan lagi kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang menjauhkan Islam dengan negeri ini, dan umat Islam selalu diadu seolah-olah umat Islam tidak Pancasila. Padahal Pancasila dilahirkan umat Islam. Jadi itu sejatinya yang mengadu itu adalah orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang membantai kaum muslimin zaman dulu itu. Jadi ini kita memang harus dengan kecerdasan bagaimana kita menyikapi. Kita jangan mau masuk kepada perangkap orang-orang yang akan menjerumuskan Islam. Jadi sangat jelas kalau Islam itu dibilang anti politik, politik kotor dan lain-lain, maka artinya adalah umat Islam jangan dekat kekuasaan, sehingga kekuasaan itu biar mereka yang pegang, biar orang-orang yang tidak amanah, para koruptor, pada LGBT, para orang-orang yang pencoleng, pada orang-orang yang tidak amanah itu yang berebut kekuasaan. Makanya kita menyaksikan ada orang selevelnya Sopri Metro Mini yang otaknya kosong dari keagamaan, tetapi dia menjadi anggota dewan yang dari partai yang sangat besar misalkan. Dan orang selevel-level itu sangat banyak di negeri ini. Menurut saya, apalagi dengan 77 tahun merdeka ini, udah saatnya kita tidak boleh lagi ya. Kalau 5 tahun yang lalu saya mendiskusikan dengan teman-teman di MUI, di Kalimantan Barat itu bupatinya, gubernurnya, pada penduduk muslimnya itu hampir 90%. Gubernurnya orang di luar kita. Kemudian ada lagi misalnya di Jawa Barat, di Sukabumi dan lain-lain. Di kantong muslim di Bogor juga anggota dewannya adalah orang Kristen. Coba, ini kan
tidak masuk akal kan. Jadi bagaimana ke depannya dengan pengajian-pengajian kita semacam ini, kita menyadarkan umat bahwa Islam itu tidak hanya bicara tentang salat, puasa dan zakat, sedekah, amal-amal kebaikan, fakir miskin, menyantuni orang-orang telantar. Tidak hanya itu. Bahkan Al-Quran lebih banyak berbicara dibandingkan yang barusan itu. Al-Quran lebih banyak bicara tentang kesosialan, tentang politik, tentang kekuasaan. Bagaimana membentuk negara, bagaimana membentuk sebuah bangsa yang berkeadilan, bangsa yang berkemajuan, bangsa dengan daulah yang menjadikan kekuatan kepada dakwah Islam. Yang semacam ini justru dari mana-mana kita mendapat serangan. Jangan coba-coba bicara di masjid. Ini yang kita alami, ya. Padahal siapapun yang mengatakan begitu, yang mengatakan itu justru dia menentang, menginjak-injak Pancasila, menginjak-injak pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa negara, undang-undang, konstitusi negara menjamin kita bicara Al-Quran dan Sunnah secara utuh di masjid. Begitu juga di gereja, mereka silakan secara utuh membahas agamanya. Mereka yang beragama-agama beda dengan kita, silakan dia di tempat peribadatan dia membahas ajaran agamanya secara utuh. Tidak ada yang melarang. Karena negara adalah menjamin ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah Pancasila ayat 1 itu menjamin setiap agama yang resmi di negeri ini dia mengamalkan secara utuh, dan itu dijamin oleh konstitusi negara. Begitu juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29-nya, negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu lagi-lagi undang-undang, konstitusi negara menjamin setiap warga negara ini mengkaji, mengamalkan apapun bentuknya dari Al-Quran dan Sunnah bagi kita orang Islam. Bagi mereka di luar kita, silakan dia mengkaji agamanya, dia nggak dilarang. Justru kita sekarang ini harus berani, harus mau kita kan dengan narasi-narasi orang yang anti-Islam kan banyak. Ada spanduk lah, kadang-kadang di kantor polisi, di kantor apa dan segala macam. Di umat Islam dilarang mengaji politik di masjid. Itu sebetulnya dia hanya anak ini aja, tidak ada dasarnya. Jadi sesungguhnya umat Islam dibebaskan, termasuk juga kalau kita, ya ini kan termasuk yang diserang hari ini juga, misalkan khilafah misalkan. Kalau bagi saya khilafah itu adalah satu tema dari ajaran Islam. Di fikih dibahas tuntas itu, di bab kekuasaan dibahas tuntas itu tentang itu. Jadi kita umat Islam harus sangat cerdas betul menyikapi bahwa itu orang adalah menyerang ajaran agama kita. Kemudian lebih lanjut misalkan kita menyaksikan juga di media-media yang mereka menyerang bagaimana HTI misalkan, menyerang HPI misalkan, menyerang ormas-ormas MUI misalkan, dengan vokal-vokal, dengan narasi-narasi yang keras. Menurut saya ini kita umat Islam harus harus lebih bisa mencerdaskan kepada bangsa ini. Yang persoalan bangsa kita hari ini sebetulnya apa? Apakah HTI persoalan bangsa kita? Apakah FPI persoalan bangsa kita hari ini? Apakah MUI persoalan bangsa kita hari ini? Apakah umat Islam yang taat beribadah di masjid-masjidnya menjadi persoalan bangsa kita hari ini? Menurut saya justru kita boleh berdebat dengan siapapun, itu justru menjadi solusi untuk bangsa kita ini. Yang korupsi, apakah HTI, apakah FPI, apakah MUI, apakah ormas-ormas Islam, tidak ada satupun. Justru mereka yang melakukan korupsi, yang melakukan penyimpangan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, berbuat kerusakan untuk bangsa dan negara ini, merampok sumber daya alam kita. Ya kan, padahal pasal 33-nya bahwa bumi, air dan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal-maksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Saya bertanya kepada kita, ada nggak ini dilaksanakan di bangsa kita ini? Ada nggak negara yang memegang amanah ini melaksanakan? Nggak ada. Jadi orang-orang berteriak saya demokrasi,
saya Pancasila, justru dia yang menginjak-injak Pancasila. Kita umat Islam tidak pernah berteriak-teriak saya Pancasila, tetapi kita yang menjunjung tinggi Pancasila. Kita yang menjadi garda terdepan sejak negeri ini 18 Agustus Pancasila itu dilahirkan sampai hari ini umat Islam menjadi gardanya. Jadi jangan lagi kita umat Islam mau diadu dengan bangsa sendiri, dengan undang-undang sendiri, dengan konstitusi sendiri, dengan Pancasila sendiri. Sejatinya mereka lah boleh jadi mereka adalah komunis, mereka adalah PKI, mereka adalah anti-Islam. Tidak mungkin kalau mereka itu adalah tidak mempunyai misi yang luar biasa untuk menghancurkan bangsa, lalu mereka mengadu umat Islam dengan konstitusi negara. Itu tidak mungkin. Jadi saya mungkin sebagai pengantar aja, nanti yang akan lebih banyak akan membahas kita mintakan kepada Ustadz Al-Khattab kita. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan lagi bahwa sedikit lagi saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita ikut juga terlena dengan media sosial kita yang setiap hari kita baca, Bapak dan Ibu. Saya yakin sering kita baca, jangan memposting politik di WA. Ketika kita posting kadang-kadang malah adminnya mengeluarkan kita. Ini bangsa kita ini udah seperti warga kita yang diracuni oleh media massa, sehingga dia nggak tahu lagi mana yang benar yang akan dilakukan dengan mana yang salah. Disinilah peranan para ulama, usaha kata bersama kawan-kawan memberikan penyadaran kepada kita. Justru sikap yang benar adalah ketika kita menyadarkan warga bangsa kita ini memposting masalah politik. Artinya kita memberikan penyadaran bahwa negeri ini adalah kita yang punya. Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Milik Indonesia bukan milik asing. Indonesia bukan milik asing. Bumi, air dan apa yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat kita, milik bangsa ini. Bahkan Mahfud MD kemarin ini menyebutkan, dia juga mengutip dari pendapat dari mantan ketua KPK itu Abdul Samad, ya kan? Kalau satu sektor tambang saja, ya kan? Mantan ketua KPK ya kan? Abraham Samad, ya kan? Dia dikutip sama Mahfud MD, satu itu saja yang itu dilaksanakan sesuai dengan pasal 33 ayat 1, dikelola oleh negara lalu digunakan untuk kemakmuran rakyatnya ini sesuai dengan undang-undang, maka setiap kita ini bisa bergaji 20 juta setiap bulan. Saya hanya kutip nih apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Artinya ini kan negara yang punya tanggung jawab itu dia tidak melakukan. Udah berapa presiden kita yang berganti, harusnya juga satu visi presiden ke depan adalah mengembalikan undang-undang itu kepada porsi yang sebenarnya, termasuk juga pasal 33 itu. Bagaimana ekonomi itu memang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan hari ini kita menyaksikan itu adalah tambang kita, batu bara kita semua dikelola oleh kelompok kecil orang. Ada satu perusahaan menguasai 5 juta hektar. Setengah pulau Jawa dikuasai oleh satu orang. Sementara Bapak dan Ibu untuk mempunyai tanah 500 meter aja luar biasa, ya kan? Kita cari nafkah dari kecil sampai tua kadang-kadang nggak dapat 500 meter. Sementara ada orang yang mencaplok, kita nggak tahu dengan cara dia menguasai setengah pulau Jawa ini 5 juta hektar. Dan orang itu pernah saya undang sekali ke Majelis Ulama Indonesia. Kita minta dia, tolong yang mana nih yang bisa dikembalikan kepada negara. Misalnya Pak Jokowi ketika itu tahun 2017 mengatakan bahwa konglomerat yang menguasai lahan yang tidak produktif dia akan tarik dan akan dikasih kepada ormas Islam, kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada MUI, kepada pesantren-pesantren. Saya nggak tahu ketika saya diundang sama Pak Presiden Jokowi ada 12 juta hektar yang udah di kantong dia. Saya nggak tahu apakah itu ada yang sampai ke rakyat atau memang dikembalikan lagi kepada konglomerat, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas hari ini sederhananya kita masih melihat itu bumi air dan apa yang terkandung di dalamnya itu kita masih mencari umat Islam yang punya 5 hektar aja susah. Saya kemarin ada istimewa di Pekanbaru, saya tanya tokoh-tokohnya ini sawit yang berjuta hektar ini adakah bapak-bapak yang punya?
Dari 200 yang hadir tokoh-tokoh dan satu pun yang punya 5 hektar. Coba orang kita bertemu di Pekanbaru dengan tokoh-tokohnya, lalu siapa yang punya? Kan orang lain kan. Nah, inilah amanah undang-undang kita. Kalau saya baca, saya buka lagi itu Undang-Undang Dasar 45. Ini Undang-Undang Dasar kita sudah luar biasa. Pancasila kita sudah sangat luar biasa. Saya yakin ini yang merumuskan ini. Ada tokoh NU, ada tokoh Muhammadiyah, ada ulama-ulama yang luar biasa. Founding father negeri ini, itu bukan dapat sembarangan bagi mereka. Sudah pastilah hasil kajian yang komprehensif, sehingga dapatlah itu pasal-pasal yang luar biasa. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Pancasila yang sangat luar biasa. Yang belum luar biasanya pengamalannya, penerapannya ini. Dari seluruh presiden yang pernah berkuasa di negeri ini, belum ada yang sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang ini, konstitusi ini. Kalau konstitusi ini kita bisa laksanakan, saya yakin kita lebih sejahtera daripada Brunei Darussalam. Karena itu karena satu sektor aja baru yang disebutkan Mahfud MD tadi itu, kita bisa bergaji 20 juta. Apalagi misalkan dengan boksitnya, dengan emasnya di Papua, ada emas lagi di Marwali, di belahan daerah-daerah lain di Indonesia ini berpotensi sangat besar. Hasil bumi kita, dan di atas bumi, di lautan. Jadi luar biasa ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman begitu kita umrah haji itu, mereka mengatakan Indonesia itu adalah selempengan surga yang terlempar ke bumi. Ya, saking kita suburnya. Bahkan kayu yang kita caplok kayak gini jadi tumbuhan yang subur dia. Jalan kita dengan hanya 50 kilo saja, dari usaha suhunya 40 derajat Celcius di Jakarta, jalan 40 kilo sampai kita di Bogor langsung dapat udara yang dingin. Dan jalan lagi kita ke daerah yang lain juga begitu. Jadi memang luar biasa. Iklim kita dikasih luar biasa, tanahnya, udaranya, lautannya, pulau-pulaunya dengan 17.000 pulaunya. Suku bahasa Indonesia ini mempunyai potensi menjadi negara yang super hebat. Menjadi negara super power. Silakan nanti Bapak dan Ibu. Omongan saya ini mungkin bisa terbukti di zaman kita masih ada, atau bisa juga terbukti setelah mungkin kita telah tidak ada. Karena apa-apa yang kita bicarakan hari ini bisa terekam oleh media sosial dan anak cucu kita bisa menyaksikannya. Dan hasil yang saya baca, saya renungkan, saya kaji terhadap bangsa kita ini, yang dari dalam bumi, yang di atas bumi, yang di lautan, di pulau-pulaunya, kita mempunyai potensi menjadi negara yang terkuat secara ekonomi di seluruh dunia ini. Tapi tentu adalah satu syarat. Ketiga adalah pemimpinnya adalah yang amanah. Pemimpinnya yang mampu menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya. Pemimpin yang bisa menegakkan konstitusi yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa ini. Ketika itu saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan tidak hanya di Asia, tetapi akan menjadi kekuatan Islam, kekuatan ekonomi dunia, politik dunia, dan Indonesia berpotensi untuk memimpin kehebatan di seluruh dunia. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin segitu ya. Saya sudah terlalu banyak saya bicara. Saya ingin kita berbicara tidak terlalu banyak Ustaz Nam, tapi kita pengamalan kita mulai lebih banyak. Bagaimana misalkan kalau pengajian kita dari Bapak dan Ibu ini udah luar biasa. Yang mengaji di Baitur Rahman dulu saya lihat masih ada juga hadir hari ini kan. Ini kan luar biasa Ustaz Nam ya. Tinggal kita meningkatkannya. Kalau tadi ibunya misalkan hadir hari ini misalkan sekian puluh orang, gimana kalau kita dilipatkan? Masing-masing kita berwajiban membawa teman 2 orang. Bapak-bapaknya juga bawa teman 2 orang. Saya rasa ini mungkin gak usah butuh waktu 6 bulan. Mesin ini gak akan mampu menampungnya. Dan dakwah Bapak dan Ibu memang penting kayak begitu. Rasulullah memang awalnya memang berdakwah dengan dengan sahabat yang terbatas. Tetapi begitu sudah di Madinah, sudah banyak yang masuk Islam kan, makin berkembang terus, berdakwah terus kepada orang-orang yang belum Islam, didakwahin terus. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa mengajak juga
Kalau saya lihat Rasulullah yang pertama diajak Islam itu istrinya. Ini para istrinya, suami-suami masing-masing jangan lupa ibu-ibu mengajak suaminya. Nah, bapak-bapak mengajak istrinya. Karena kita menyontoh nih Rasulullah nih. Saya jam 5 saya akhiri nanti ya. Itu diajak dulu Khadijah. Dakwah pertama Rasulullah masuk Islam hari Senin, terima dakwah hari Senin. Hari Senin Khadijah diajak masuk Islam. Masuk Islam Khadijah. Setelah itu siapa lagi yang diajak Rasul ya kan? Rasul mengajak lagi keponakannya Ali bin Abi Thalib. Karena dia orang asuhannya, orang yang terdekat dengan dia dan dia percaya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, simbolnya siapa itu? Ali ini adalah pemuda, remaja yang 8 tahun. Papa dan ibu itu Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam 8 tahun usianya. Itu di kondisi masyarakat Mekah itu. Ketika Islam diburu-buru, di situ dia telah Islam. Jadi jangan sampai kita di tengah Islam yang merdeka di negeri ini, bapak dan ibu tidak mengajak Ali bin Abi Thalib di rumah kita masing-masing, Khadijah di rumah kita masing-masing untuk bapaknya. Nah, untuk begitu juga ibu-ibunya, suami masing-masing jangan tidak diajak. Nah, kemudian ya satu lagi saya ingin menyampaikan setelah itu yang beriman diajak lagi setelah itu sama Rasul adalah Abu Bakar Siddiq ya kan? Abu Bakar Siddiq ini siapa Abu Bakar? Ini adalah pemuka konglomerat Mekah itu. Tetapi dia punya kecintaan persahabatan yang luar biasa dengan Rasulullah, seperti saya dengan Ustaz Nam, seperti saya Ustaz Khatat misalkan. Yang terdekat diajak dulu. Jadi dan dia konglomeratnya diajak dia. Dia di samping konglomerat itu Abu Bakar Siddiq itu dia tokoh masyarakat. Jadi diajak lah gitu. Nah, akhirnya kebetulan kita juga diajak tuh Utsman bin Affan konglomeratnya. Jangan jadi orang-orang kaya di antara kita, tokoh masyarakat di antara kita harus kita ajak, Pak RT, Pak RW, laskar Ustaz. Laskar kalau bisa diajak pengajian semua itu. Saya walaupun jarang hadir di sini, saya YouTube Ustaz Khatat saya ikutin juga. Wah, ini pengajian yang perlu diikutin gitu. Jadi jangan sampai generasi muda kita dia terlepas dari sirah dan juga sunnah yang diajarkan kepada Rasul. Kemudian Rasul juga berdakwah juga kepada yang lebih muda lagi, ada lagi yang masuk Islam itu kan. Ada namanya Talhah misalkan. Talhah berapa tahun usianya tuh? Dia 17 tahun kalau saya tidak salah dia masuk Islam. Kemudian jadi kita lihat tidak seusia saya ini yang masuk Islam ya. Jadi jangan tunggu seusia saya dulu baru misalkan jadi militan Islamnya. Menurut saya memang harus dari awal-awal kita harus motorin generasi kita sehingga Islam ini jaya di zaman ibu-ibu masih ada, di zaman bapak-bapak masih ada. Kalau bisa misalkan 2024 ini juga kriteria kepemimpinan mungkin menurut saya yang perlu kita rujuk adalah perlu kita sampaikan juga ke tengah umat kita. Ada 7 kriteria itu yang dulu telah kita bahas dengan Ustaz Khatat dari istimewa ulama yang dilahirkan MUI Majelis Ulama Indonesia waktu itu di Padang Panjang adalah beriman, bertakwa, siddiq, tabligh, amanah, fatanah dan memperjuangkan kepentingan Islam. Jadi 7 kriteria pemimpin ini silakan. Dari siapa calon yang mau maju, harus ini menjadi kriterianya. Ketika ini tercapai, insya Allah ini kejayaan Indonesia, kejayaan umat kita ini mudah-mudahan akan lebih cepat kita tempuh. Mungkin itu aja karena waktu sudah mau jam 5. Ustaz Khatat, saya mohon maaf sekali ini saya pamit duluan. Ada yang WA, ada yang menunggu di ini. Ustaz, saya pamit langsung Ustaz. Ada yang ngabarin ada saya tamu sekarang. Saya kelupaan. Jadi segitu aja Bapak dan Ibu, saya mohon maaf saya langsung pamit karena ada jamaah di Petamburan, saya lupa mereka telah datang duluan, saya tadi nggak mencatat kalau hari ini ada pengajian. Jadi tadinya rencana saya mau sampai selesai, tetapi karena ada yang menunggu saya langsung pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Boleh. Silakan. Terima kasih. Sudah. Hari juga belum jam 5, ada 3 menit. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua saudara-saudara saya yang seiman dengan saya. Alhamdulillah ini hari saya ketemu lagi dengan Buya Fikri di sini. Biasanya kita di Setiabudi. Nah ini apa yang tadi disampaikan Buya itu tentunya ini sudah pernah kita bahas juga dengan Pak Kiai Kotot waktu di Bogor. Memang kita umat Muslim ini apa yang tadi disampaikan sama Buya, saya lihat animo di masjid ini terlalu sedikit sekali. Tadi saya sampaikan dengan Pak Haji Sugi, mungkin kita untuk masa-masa mendatang bagaimana untuk bisa menarik warga kita, teman-teman kita, saudara kita untuk hadir di sini. Karena kekuatan Islam adalah di masjid ini. Saya waktu itu pernah rapat kita di Bogor dengan Ustadz Kiai Kotot ya. Saya sampaikan bahwa masjid ini pusat daripada segalanya. Di sini kita membahas masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan semuanya. Saya 35 tahun di pemerintah, tapi saya melihat bahwa memang negeri ini harus ulama, kiai, habaib itu di depan. Kalau negeri ini mau jadi baik, insya Allah mudah-mudahan 2024 ini kita bisa meraih, karena kemerdekaan ini adalah yang merebut umat Muslim. Karena itu saya juga bersiap, itu pernah saya sampaikan sama Buya, teman saya almarhum Kiai Hashim Jaya yang sudah meninggal di Arab Saudi. Beliau adalah orang yang sampai sekarang ini belum ada tandingannya dari kita ini semua. Mudah-mudahan ada nanti pengganti-pengganti. Saya rasa itu Buya, insya Allah masih. Assalamualaikum. Saya mungkin nanti minta tolong nanti sama Buya, kita akan melakukan sesuatu untuk 2024 ini. Ada Pak Kiai Kotot, Pak Menteri. Mudah-mudahan kita bisa berkiprah. Ya kalau kita nggak bisa berkiprah ya tentunya kita berjihad untuk negeri ini yang jadi lebih baik. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah bareng. Ngaji sebelah bareng. Nah ada Pak Ipan. Jadi Pak Jenderal Darwansyah ya, saya baru ingat lagi nih kita ketemu di Tamuran kemarin ya. Saya setuju itu Pak, setuju sekali saya itu memang apa namanya ya, untuk kemajuan negeri ini memang umat Islam tidak boleh jadi penonton, kita harus menjadi pemain. Sebab memang umat Islam yang memerdekakan negeri ini dulu. Dari kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Samudra Pasai, kerajaan Demak, semuanya itu mereka berjuang untuk bagaimana menjadi bangsa yang Indonesia. Dan begitu negeri ini dimerdekakan, kerajaan-kerajaan Islam itu dia rela kehilangan kekuasaannya menjadikan Indonesia. Begitu luar biasanya. Saya rasa kalau bukan Islam mereka mungkin akan ngotot, akan memperjuangkan kerajaannya tetap, tapi karena raja-raja Islam yang ketika itu, jadi mereka sangat sangat welcome dengan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Saya setuju dengan Bapak bagaimana kita, umat kita, bangsa kita ini, umat Islam terutama harus jadi motor penggerak persatuan, penggerak kemenangan, penggerak kejayaan, sehingga 2024 harus ada kesadaran politik besar umat Islam untuk bangkit. Takbir, Allahu Akbar. Ya saya. Syukur saya pamit langsung. Oh iya. Dulu. Ini mau pulang dulu, ntar Pulang dulu Nanti ya. Sesi 2. Sesi yang kedua. Ya. 30 detik. jadi Semangat betul dia. itu ada pertanyaan ya. Ini wartawan. Iya. Saya bukan Dia dari kami. tapi kritik. Iya. Nah. Saya kira Bapak ceramah Bapak kalau buat khotbah Jumat sangat menarik gitu. Tapi kalau untuk dialog diskusi gini tanpa dialog itu percuma gitu Pak. Siap. Kan kita datang sini pengen dapat value add, Feedback ya. nilai tambah gitu. Setuju. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Ya
Ya kita setuju sekali itu. Ini kan senior kita ini, tokoh kita di KAHMI, di HMI. Saya kenal betul dengan beliau kan. Jadi memang yang beliau kan sampaikan itu benar sekali. Memang kita harus banyak saling diskusikan untuk kemajuan kita, kemajuan bangsa, negara kita, Islam kita. Sebab apa yang disampaikan tadi, memang sudah saatnya ini sekarang para kiai, ulama, habaib, apa yang tadi disampaikan sama saudara kita, sudah mulai kita setiap hari Jumat harus kita bakar dulu. Betul. Saya kebetulan memang udah di khotbah Jumat saya sudah kajian saya politik. Sekaligus saya memperkenalkan channel saya belum seperti bukannya Adi Hidayat Ustadz Uwas ya. Channel saya bawah sekali untuk mencari penonton 1000 aja kita masih susah. Jadi Fikri Bareno channel, saya ada 2 channelnya. Dua-duanya itu paling penonton juga yang paling banyak ada 1000, 1500, ada 2000, ada 5000 paling banyak yang nonton. Jadi maksud saya ini kan kawan-kawan kita ada ibu-ibu bapaknya di sini. Mungkin kita saling share juga ya, saling subscribe juga. Ada Ustaz Khatab channelnya, Ustaz Nam. Saya buka toko-toko kita ada juga Ustaz Alfis Caniago, kalau saya dia MUI juga senior, dia membuat kitab yang luar biasa, syarah hadis. Itu penontonnya lebih kecil daripada saya, cuma 150-200. Ini umat kita ini dia menontonnya apa gitu ya. Memang channelnya Adi Hidayat, Uwas segala macam udah sangat luar biasa ya kan. Tapi saya rasa ibarat makan kan perlu juga ya Ustaz ya. Ada wartegnya, ada lambungannya, ada Jawanya, ada Sundanya itu. Menurut saya meskipun Adi Hidayat dan Uwas channelnya udah banyak digandrungi, tentu kita saling saling melengkapi. Ada Ustadz Khatat, ada Ustadz Fikri, ada Ustadz Nak punya channel. Ini tugas Bapak dan Ibu juga untuk saling share, saling tonton, saling subscribe kali ya. Begitu Bapak dan Ibu, siap ya? Takbir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu nih kalau ada ngajian di taburan. Ya, sama-sama. Oh iya, langsung. Iya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh Haji Dr. Fikri Bareno. Semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar kita renungkan di momentum tahun baru hijrah ini. Insyaallah. Dan sekali lagi kami selaku pembawa acara di sini mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu agar untuk ketertiban kajian kita mohon diselesaikan dulu tausiah ceramah dari kiai, baru kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi jangan memotong